A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal iqtisalatu al masnunatu sab'ata asyara khuslan. Khuslul jumu'ati wal idaini wal istisqa'i wal khusufi wal kusufi wal ghuslu min ghaslil mayyiti wal kafiru idza aslama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Faslun, bermula ini itu satu masalah yang baru. Wal iqtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Dan bermula segala mandi-mandi. Yang bermula serta mandi je. Apa? Yang bermula serta mandi je. Mandi. Segala. Dan bermula segala mandi-mandi yang disunnahkan. Al-masnunatu isim maf'ul. Masnunatu yang disunnahkan. Dan bermula segala mandi-mandi yang disunnahkan. Sab'ata asyara ghuslan. Itu 7 dan 10. 17. Apa 17 ghuslan mandi? 17. Apa 17 ghuslan mandi? Perhatikan lika-liku maknanya. Perhatikan lika-liku maknanya di segi dalam nazam i'rab dalam bahasa Aceh. 17 mandi. Teh teman 17. Toh teman 17. Yang pertama adalah ghuslul jumu'ati. Yang pertama adalah mandi Jumat. Yang pertama adalah mandi Jumat. Wal idaini. Wal idaini. Dan yang kedua adalah mandi 2 hari raya, Aidil Adha dan Aidil Fitri. Mandi 2 hari raya kurban dan hari raya fitrah. Hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Aidaini. Dan mandi. Kemudian wal istisqa. Wal istisqa dan mandi minta hujan. Istisqa minta hujan. Wal istisqa dan mandi tuntutan hujan. Kemudian wal khusufi. Wal khusufi dan mandi gerhana bulan. Wal khusuf dan mandi gerhana bulan. Wal kusufi dan kusuf dan gerhana matahari. Wal kusufi dan gerhana matahari. Wal kusufi dan gerhana matahari. Wal ghuslu min ghaslil mayyiti. Dan mandi daripada memandikan jenazah. Dan ghuslu mandi daripada memandikan jenazah. Memandikan mayat. Memandikan jenazah. Mana? Ya. Selanjutnya setelah musannif pengarang kitab daripada Al-Ghayah wa Taqrib, lebih dikenal dengan sebutan namanya Abi Syuja'.
dalam matan Abi Syuja' yang kita pelajari, pasal masalah yang baru ini menjelaskan tentang pembahasan mandi-mandi yang disunnahkan. Ada berapa jumlah mandi-mandi yang hukumnya adalah sunnah. Hukumnya, siapa yang mengerjakan diberikan pahala, dan yang meninggalkannya pun tidak akan diberikan dosa ataupun sanksi. Ada tempat-tempat dan ada waktu-waktu yang mana hukum mandi di waktu dan tempat itu sunnah hukumnya. Di mana 17, salah satunya yang pertama adalah ghuslul Jumu'ah, mandi karena harinya Jumat. Untuk mereka-mereka yang berkeinginan untuk menghadiri Jumat. Sedangkan orang yang tidak ingin hadir ke Jumat, tidak sunnah untuk mengerjakan mandi. Dia sunnah mandi Jumat hanya kepada mereka yang ada keinginan untuk ke Jumat. Nak ajak Jumat, nak sunat mana tu? Mia hana kena ajak Jumat, hana sunat mana barunya. Selesai. Habis perkara. Kah? Nak ajak Jumat, ada pasang rencana untuk Jumat, sunnah mandi kita. Tidak kita pasang rencana untuk ke Jumat, ya tidak sunnah untuk mandi. Ya kan? Maka karena apa hubungan kaitan daripada orang yang pergi saja disunahkan, bukan karena hari Jumatnya, ya kan? Kenapa khusus sunnahnya untuk mereka yang ingin hadir ke Jumat saja? Karena Jumat merupakan sebuah kumpulan jamaah. Dikala hari Jumat semuanya orang ingin ke tempat yang sama dan mereka di sanalah berkumpul-kumpulan. Maka pada saat berkumpul-kumpulan tentu ada yang namanya kemudaratan yang timbul gara-gara bau seseorang yang tidak mandi. Jamaah pun disunahkan kita untuk bersih. Apalagi Jumat, karena Jumat disyaratkan dalam keadaan berjamaah. Tentu kita solat secara berjamaah. Wati tadang temayang jamaah tungku yang mandum, naur yahna mano, coba bayangkan. Ya kan, dapat membawaki kepada mudarat sebahagian saudara kita yang ada di samping. Maka sunnah untuk mereka yang ingin hadir pada Jumat, karena mereka akan berkumpul sama-sama. Namun demikian untuk mereka yang tidak menghadiri Jumat tidak sunnah, karena dia tidak akan berhimpun dengan orang-orang ramai. Kenapa tidak sunnah untuk mereka tidak ingin hadir Jumat? Karena dia tidak akan berhimpun dengan orang-orang banyak. Dia tidak akan dapat membawa mudarat kepada orang lain. Maka sunnah hanya kepada orang yang ingin hadir Jumat dengan alasan karena mereka akan berkumpul bersama-sama. Tentu nanti ada yang namanya kemudaratan dan ada yang namanya bebe yang haid dicium di saudara tanyo yang ada di samping. Beabah, bebadan, begeti sebagainya tu. Yang hal yang dapat menyakiti saudaranya hendak hindari dalam agama. Kamu kan? Maka dikhususkan sunnah mandi Jumat untuk mereka yang ingin untuk ke Jumat. Kalau tidak ada keinginan, tidak pasang rencana ke Jumat, tidak sunnah mandi. Keempatnya yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, sunnah mandi pun untuk mereka aidaini. Untuk mereka yang berhari raya. Karena hari raya, ini karena hari raya. Tidak mesti mereka ingin ke hari raya ke masjid. Karena pada hari raya nanti ada orang-orang memang terlarang ke Jumat. Ada mereka terlarangkan ke Jumat. Hajijak sama sekali. Bukan karena mereka itu perempuan. Keempat, bukan karena mereka perempuan. Tapi karena ada sifat padanya sehingga dia tidak diperbolehkan ke hari raya untuk sama-sama berjamaah. So, orangnya tengku. Siapa mereka? Itulah mereka wanita-wanita khusus untuk wanita yang bersifat dengan keelokan. Lagak. Nyaurihin lagak. Khusus pada hari Jumat, khusus pada hari raya, Aidaini, Adha ataupun Fitri. Untuk wanita yang cantik, wanita yang memiliki sifat keelokan, sifat yang bohai, galak ke agam, galak minta-minta, suka gaya-gaya sebagainya, dapat menarik laki-laki.
Ini untuk mereka yang memiliki karakter demikian tidak boleh, bahkan haram. Haram untuk menghadiri ke salat berhari raya. Maka namun untuk demikian untuk mereka sunnah untuk mengerjakan mandi hari raya. Urunnya memang sama sekali tidak aku larang urunnya. Bahkan larang ditakutkan kepada hal yang tidak diinginkan. Keempat. Takutnya apa? Takutnya adalah dapat hilang konsentrasi orang agama lain. Untuk mata kah kena mandum tu. Kan? Makanya harus dihindarkan. Maka dipahamkan sunnah mandi untuk 2 hari raya Fitri dan Adha, apa mereka yang hadir ataupun yang tidak hadir. Beda dengan Jumaat pada hari raya. Kamu kan mana mantang di mana temai rumah. Di mana pergi sembahyang di rumah hilang. Yang baik mereka yang sudah kahwin ataupun belum kahwin, terserah. Hana mesti gadis, hana mesti belum kahwin. Baik udah kahwin ataupun yang belum kahwin, atas nama mereka memiliki sifat karakternya yang cantik, yang bagus, hanjit jak. Untuk salat hari raya. Yang pegah hati bak adik hai yang nahi rupa becu. Maya hana hirupa. Ya hana hirupa ya jaju deh nam talah. Jaju deh. Hana pepe. Sama sih. Bahkan lebih membahayakan. Menyuruh lagak pakai cara lebih bahaya loh. Tahu orang lagaknya tetap lagak oleh hidup pro. Yang mana? Ya orang pro oleh pakai cara tak ada pu cik bro. Kan? Tak ada pu cik. Maka kamu dah tanda robat tanda tanya. Kan? Tetap beda. Kamu kan? Akan beda kan? Tetap beda. Orang lagak tetap lagak. Oleh pu itu bro. Kan? Kemudian selanjutnya, mandi yang disunahkan adalah istisqa. Karena pemandian tuntut hujan. Berarti sebelum kita minta hujan, sebelumnya kita datang bersama-sama ke tempat yang luas, padang yang luas, ke lapangan-lapangan untuk mengerjakan solat sunat istisqa, manoile. Sunah untuk mandi dulu. Mana kau hanai ke cara mana? Hanai berarti tunggu air hujannya yang turun. Baru nak sunah mana? Kan istisqa-nya pakai nak sunah istisqa. Istisqa minta hujan kapan dimintanya? Waktu dalam keadaan kemarau panjang. Kemarau panjang menyebabkan kepada musim panceklik kan. Mana musim panceklik, musim kemarau panjang, sehingga binatang hanali hidup, tumbuh-tumbuhan mati, orang-orang pun tidak ada minuman air bersih, air jernih lagi. Yang kemudarat berarti yang sunnah untuk melakukan sunat istisqa, solat istisqa. Yang berarti itu punya tegedi hanai yang untuk tamano dalam keadaan waktu itu hujannya. Bahkan yang cik nak sunah kero tu. Tegedi terhujan, yang hujan pertama jik rahmat dan jik kubat bertanya. Mana tu? Yang mau kan? Cara ji. Kan nak pegah nak sunahkan mandi. Kemudian selanjutnya ada kala yang disunahkan mandi pula karena khusuf. Apa makna khusuf? Gerhana bulan. Berarti gerhana bulan kita mandi, setelah kita mandi solatkan. Mayang merompok le berarti semayang le. Dia dah semayang baru tamano. Pokoknya atas sama sudah terjadinya gerhana, ada sunnahnya bagi kita untuk mengerjakan mandi. Karena waktu mandi ini tidak akan hilang dia. Tidak akan hilang. Beda dengan waktu solat. Ni waktu sembahyang untuk gerhana, tidak ada lagi gerhana, tidak disunahkan. Habis gerhana tidak sunnah lagi. Sunnah solat gerhana dalam keadaan gerhana. Terkedi mantang gerhana, sunnah solatnya. Hilang gerhana, selesai gerhana, habis gerhana, tidak sunnah lagi. Hana ni sunnah. Habis selesai. Kadang-kadang tu nasihat gerhana. Mantang gerhana. Nilai. Ham rompok peti bubuk teman yang dahnya. Ham rompok, hana ni sunnah. Hana qadha alik je. Hana sunnah qadha. Pinyo mano, tetap nak watai mano. Karena atas sama ke gerhana, mano tadi. Gerhana sunnah mano. Kapan kita mandi, pada dahulunya ataupun sebelumnya, terserah danyo. Pajan dah mano. Nampak kan? Hanya menang undang-undang. Begitu pula karena kusufnya gerhana matahari. Gerhana matahari pun menyebabkan kepada sunnah mandi. Ya, mandinya hukumnya adalah sunnah. Kamu kan? Kemudian selanjutnya yang terakhir itulah ghuslu min ghaslil maiti, mandi daripada pemandian jenazah. Tanya orang-orang pemana main.
Tanya dengku selaku orang selesaikan pemandu mayat. Nyo disunahkan untuk mandi. Kenapa sunah hukum mandinya? Apa alasan dia? Apa alasan sunah? Karena di saat ada pemandu mayat nyai penyakit-penyakit tu. Bahkan terpegah hina penyakit-penyakitnya dapat menyebabkan kepada lumpuh danyo. Salah-salah haji. Maka di ketika nyo cara haji, di ketika tanyo leh selesai pemandu mayat, katanya tamuang, hanya orang sik ro kebah hantar ngomong, leh. Kan kalau tamuang kan. Yang kekaitan imannya tu tanyo. Nya selesai demikian, you mano, leh you mano, waktu tamuang nak you bluh-bluh siat ba orang. Ya tu pah tanyo. Tegak kita you bluh siat. Gidang-gidang. Gidang-gidang berlancar cema darah. Karena salah-salah dapat menyebabkan kepada beku darah tanyo dan jik kepada lumpuh. Nampak yang cara haji. Jadi dah pemandu mayat, yang tanyo selesainya tamano ju, baik trip-trip, leh tamano dalam keadaan tamano tayu gidang ro sia, you cepit-cepit paha tanyo. Dipijit-pijit paha dan tangan kaki sebagainya. Tujuan gunanya untuk melancarkan darah tanyo. Yang penyakit penyakit lumpuh. Maka sunah mano. Karena kan mayatnya penyakit bandung lekang. Ada menitram penyakit kuman-kuman sebagainya tu. Kumun. Gambar kan? Karena memandikan jenazah. Maka bagi kita yang tidak memandikan jenazah nak sunah. Yang urang pemandu mayat. Yang pemandu ataupun urang yang mung terselama kita berkecimpung dalam pemandian jenazah, sunah untuk melakukan mandi. Nampak kan? Yang melancar haji.